Jangan melakukan semuanya itu dengan tergesa-gesa ya. Anda itu harus tetap rileks dan juga sopan, dan juga Anda harus santai ya. Santai di sini dibutuhkan agar Anda itu tidak grogi. Biasanya seseorang itu kalau ketemu calon mertuanya itu merasa grogi atau mungkin dia merasa nervous ya dengan tergesa-gesa. Ingat, jika Anda tergesa-gesa atau mungkin nervous, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saya selalu panjang umur dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Cie, yang mau ke jenjang lebih serius, pastinya kalian ingin dong ketemu calon camer kalian. Gimana ya cara meluluhkannya dan hubungan kalian itu bisa langgeng dan bisa direstui? Pastinya ada tipsnya dong. Yuk ikuti tips dari saya ya. Kali ini saya akan memberikan tips dijamin dapat restu, cara meluluhkan hati calon mertua. Gimana ya cara meluluhkannya? Pastinya ketika kita ingin mempersunting atau ke jenjang yang lebih serius, pasti ada dong awalnya calon mertua kita itu tidak setuju dengan hubungan kita. Mungkin karena ada sesuatu yang kurang di diri kita. Bagaimana cara meluluhkan hati calon mertua kita? Let's go, jangan kemana-mana ya, tetap di channel saya, Cici Anggi Channel. Ketika kita itu berkenalan dengan calon mertua kita, sudah hal biasa dan manusiawi awalnya tidak setuju dengan hubungan kita, atau mungkin dia itu kurang tepat dengan kita. Itu hal wajar dan manusiawi. Tapi ketika kita itu berusaha untuk mencari apa kekurangannya, atau mungkin apa hal yang menjadi penyebab kenapa dia tidak merestui hubungan kita, itu bisa menjadi solusi dan itu juga bisa menjadi tantangan kita, atau mungkin itu bisa menjadi momen terbaik kita saat kita mempersyuting atau ke jenjang yang lebih serius. Ya, suatu saat nanti akan menjadi kenangan terindah, fase-fase di mana kalian memperjuangkan calon pasangan kalian. Let's go next yuk. Gimana caranya meluluhkan hati mertua? Ingat ya sayang, uang ayu, uang ganteng gue santai sayang. I love you. Iya, untuk meluluhkan hati calon mertua kita juga harus mempunyai kepribadian yang santai, slow, dan melakukan segalanya itu jangan tergesa-gesa. Ingat ya, jangan tergesa-gesa. Kita harus memiliki kepribadian yang santai, jangan terlalu terburu-buru. Untuk mendapatkan restu dari orang tua, cobalah untuk mengenalnya dan berkenalan dengan calon mertua kita, agar kita tahu hal apa sih yang membuat hubungan kalian itu gak direstui, atau mungkin dia itu mungkin kurang deket aja, attitude yang kurang baik. Setidaknya Anda bisa lebih sopan dan introspeksi diri ya di situ ya. Bersikap sopan di sini dalam arti dalam bertutur kata, atau mungkin cara berpakaian kita, atau mungkin cara kita itu bersikap. Gunakanlah pakaian yang nyaman dan sopan ya, dan bertutur katalah yang baik. Anda bisa menggunakan bahasa daerah calon mertua Anda, atau mungkin Anda bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kemampuan Anda ya. Karena tidak semua orang itu bisa berbahasa Jawa itu yang Jawa banget. Yang penting di situ Anda sopan dan juga Anda nyaman bagaimana memperlakukan mereka. Ingat ya, attitude itu sangat penting banget. Ketika kalian itu berkenalan dengan calon mertua, itu adalah kesan pertama di situ. Untuk meluluhkan hati mertua ya, agar hubungan kalian direstui, Anda harus menjadi sosok yang
mandiri secara finansial. Tetapi mandiri secara finansial tidak cukup jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dan Anda menjadi seorang yang memiliki pribadi yang berilmu dan juga mengerti agama. Karena biasanya seorang calon mertua itu ketika anaknya itu dipinang dengan seseorang yang mungkin dari keluarga yang katakanlah dia dari keluarga yang kaya raya serba ada, itu juga memiliki ketakutan tersendiri, dimana jika calon menantunya ini tidak memiliki tanggung jawab dan tidak berilmu ataupun tidak berwawasan luas, karena mereka juga takut nanti anaknya ini akan disia-siakan atau dibuang begitu saja, karena mereka juga tahu mereka bukan kalangan yang sama. Jadi tidak semua yang berbackground ya Anda memiliki harta ataupun Anda pribadi yang cukup lah dan memiliki kemandirian yang cukup matang, itu juga belum tentu bisa meluluhkan hati calon mertua jika Anda tidak dibarengi dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup. Karena biasanya calon mertua itu lebih senang dan lebih bisa mengikhlaskan anaknya itu bersama seseorang yang memiliki pribadi yang sederhana namun besar tanggung jawab dan besar juga rasa kepeduliannya dan sikapnya itu ingin mengayomi, ingin melindungi anaknya. Jadi di sini perlu digarisbawahi ya, Anda menjadi sosok yang mandiri secara finansial saja belum cukup jika itu tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dan juga ilmu dan agama yang cukup. Memang uang adalah segalanya dan segalanya membutuhkan uang, tapi uang juga belum tentu menjamin kebahagiaan anaknya. Tidak semua calon mertua. Tunjukkanlah ketertarikan berkenalan dengan calon mertua itu ibarat kata kita itu sama halnya dengan melamar sebuah pekerjaan. Kita harus mengetahui latar belakang mereka, hobinya seperti apa. Itu untuk poin dimana kita nanti ketika ngobrol kita itu nyambung di situ. Ya, Anda harus menunjukkan ketertarikan Anda. Mungkin dia adalah seseorang yang hobinya mancing, atau mungkin latar belakang mereka adalah seorang pedagang. Anda harus mempunyai kapasitas untuk ketika mereka itu mengajak ngobrol kalian. Jadi ketika Anda itu tahu dunia ini permancingan ya, karena dia itu hobinya itu mancing, di situ Anda nanti tidak akan kesulitan untuk membuka percakapan ataupun ketika Anda itu diajak ngobrol, Anda bisa menunjukkan ketertarikan Anda dengan mereka. Anda tidak harus menguasai bidang hobi mereka, tapi cobalah untuk menjadi pendengar yang baik dan cobalah ketika Anda itu diajak ngobrol, Anda itu bisa menggali dengan arti kata, Anda bisa melebih luaskan sesuatu yang sedang mereka obrolin itu. Paham kan? Di sini skill Anda digunakan. Anda harus memiliki pengetahuan dan juga Anda memiliki wawasan yang luas ketika Anda bertemu dengan seseorang yang mungkin hobinya itu bukan hobi Anda. Paham sayang? Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. I love you. Ingat ya sayang, di sini Anda tidak boleh terlalu banyak membicarakan diri Anda. Berusahalah untuk menjadi pendengar yang baik untuk calon mertua Anda. Itu skill ya di situ. Karena di situ Anda berusaha untuk tertarik dan Anda berusaha untuk memahami kehidupan mereka. Paham sayang? Berikanlah perhatian penuh di saat momen pertama kalian berkenalan. Ya, singkirkanlah ponsel Anda dan berusahalah untuk fokus dengan calon mertua Anda. Itu bisa membuat Anda menjadi kesan pertama yang begitu sangat menggoda bagi mereka. Dan atau mungkin kesan pertama yang begitu amazing ya, dimana kalian itu lebih memperhatikan mereka daripada ponsel Anda. Atau mungkin Anda lebih memperhatikan saat ini Anda itu berhadapan dengan siapa. Karena seseorang itu jika dia itu diperhatikan biasanya
sesuatu yang amazing atau sesuatu yang luar biasa. Ternyata anak ini punya kelebihan untuk menyayangi atau mungkin memperhatikan dia. Skill Anda di situ harus digunakan ya. Jangan lupa. Belajarlah menjadi sosok yang fleksibel, ya, menghargai kebiasaan-kebiasaan di keluarga calon pasangan Anda. Misal sebelum makan dia berdoa dahulu, atau mungkin sebelum dia melakukan kegiatan-kegiatan itu selalu berdoa, atau mungkin mereka lebih mengedepankan sholat berjamaah bersama, ya, itu bagi yang muslim. Jadi menghargai kebiasaan-kebiasaan keluarga dari calon pasangan kita tanpa merubah kebiasaan mereka. Bisa juga kita menjadi sosok yang lebih baik dan kita bisa mencontoh kebiasaan dari calon pasangan kita. Itu very good. Jadilah orang yang fleksibel, ya, bisa ditempatkan dimanapun dan bisa beradaptasi dengan sendirinya. Jangan lupa Anda juga harus bisa mempunyai skill dimana ketika calon mertua Anda ini ingin mengadakan sebuah acara hajatan atau pesta, Anda harus bisa dan Anda harus tahu dimana Anda itu harus berpartisipasi menawarkan bantuan, ya. Dengan Anda itu menawarkan bantuan ke calon mertua Anda ketika dia itu ada suatu pesta atau mungkin acara hajatan, di situ calon mertua Anda akan tersentuh hatinya dan merasa Anda itu peka orangnya. Jadi dimana ketika dia itu memerlukan bantuan itu Anda tanpa disuruh itu Anda sudah mengerti dengan sendirinya. Jangan lupa, ya, itu skill untuk meluluhkan calon mertua Anda. Selamat mencoba, ya, teman-teman. Ingat, ya, ketika hubungan kalian itu belum tahap ke komitmen atau belum ada ikatan di situ, jangan bermesraan di depan calon mertua Anda. Karena apa? Biasanya calon mertua itu ilfil dan menganggap Anda itu hanya memanfaatkan anaknya saja. Cobalah untuk bersikap biasa saja di depan calon mertua Anda. Jangan bermesraan di depannya, ya. Karena seseorang kalau sudah menjadi orang tua, ketika melihat anaknya itu bermesraan dengan lawan jenis, dia itu menganggap bagaimana ketika dia nanti berumah tangga, bahwa dia aja belum ada ikatan di situ sudah seperti itu. Jadi enggak rela. Orang tua mana sih yang rela anaknya itu dipermainkan oleh orang lain? Enggak akan ada yang rela. Jadi kalian jangan suka bermesraan atau bercumbu mesrah di depan calon mertua kalian, ya, kalau belum ada ikatan. Nanti bisa-bisa hubungan kalian itu nggak bakalan direstui karena orang tuanya itu ilfil sama kalian. Ya, camer kalian itu ilfil dengan perlakuan kalian ke anaknya itu yang kayaknya itu nggak manusiawi loh. Karena apa? Kalian itu belum ada ikatan, ya, sayang, di situ. Paham, sayang? Uang ayu, uang ganteng, kuy santai, sayang. I love you. Jangan lupa juga ketika Anda itu ingin membeli sesuatu atau mungkin Anda itu ingin melakukan sesuatu, mintalah saran kepada orang tua, ya. Saran kepada calon mertua kalian itu akan membuat mereka itu merasa dihargai dan akan membuat mereka itu merasa ternyata aku itu dianggap ada. Jadi itu skill juga, ya, kalian ketika ingin misal membeli sesuatu, membeli sepeda motor, kalian tuh bertanya. Jadi di situ mereka akan merasa dihargai karena mereka itu Anda anggap ada. Itu skill, ya, sayang. Karena tindakan itu bisa membuat mereka itu merasa dihargai dan merasa tersanjung. Jangan lupa, ya, jika kalian ingin memutuskan sesuatu atau membeli sesuatu, kalian bertanya kepada mereka agar mereka itu merasa berharga. Jangan lupa ketika Anda itu ingin berkunjung ke rumah
camer kalian, calon mertua kalian membawakan sesuatu yang mereka sukai ya. Misalnya membawakan makanan untuk makan malam dan dimakan bersama. Karena dengan kalian membawa sesuatu seperti makanan kesukaan mereka, itu bisa meluluhkan hati mereka. Silahkan dicoba. Ceritakanlah hal-hal positif yang kamu lakukan dengan pasanganmu ini kepada calon mertua kalian. Dengan disitu dia akan merasa anaknya itu aman dan dia percaya untuk mempercayakan anaknya kepada Anda. Tanyakan kepada calon mertua Anda bagaimana masa kecil calon pasangan Anda. Itu akan membuat Anda itu lebih tahu tentang pasangan Anda. Tentunya di sini yang Anda tanyakan hal-hal positif aja ya. Dan jangan lupa juga untuk memuji saudara calon pasangan Anda. Kan biasanya calon pasangan itu pastinya memiliki saudara dong. Di situ Anda harus bisa memujinya dan harus bisa beradaptasi dengan mereka juga ya. Ketika Anda ditanya tentang apapun, Anda harus bisa langsung menjawab ya. Jangan menatap calon pasangan Anda. Itu akan membuat mereka itu yakin dengan Anda dan jawaban itu memang dari Anda, tidak dibuat-buat dan memang itu alami dari diri Anda sendiri. Nanti kalau ketika Anda itu ditanya kemudian Anda menatap calon pasangan Anda, nanti bisa membuat mereka ilfil. Jika di rumah calon pasangan Anda itu terdapat anak kecil, bermainlah dengan anak kecil yang ada di keluarga mereka. Atau mungkin mereka punya hewan kesayangan atau hewan peliharaan, bermainlah dengan hewan kesayangan mereka. Itu bisa meluluhkan hati calon pertua Anda. Dan mereka akan merasa bahwa Anda itu memiliki karisma tersendiri. Ketemu calon mertua, siapa takut? Iya, pokoknya kalian kalau sudah memiliki kesiapan mental, pasti kalian akan merasa biasa aja. Tapi ketika kalian itu di situ tidak memiliki kesiapan mental, kalian akan merasa canggung di depan calon mertua. Ingat ya sayang, persiapkan mental Anda sebaik mungkin sebelum Anda bertemu dengan calon mertua. Karena serapi apapun, sebaik apapun Anda mempersiapkan diri untuk ketemu dengan calon mertua Anda, kalau dari diri kalian sendiri, dari mental kalian itu belum siap, nanti Anda bakalan gugup di depannya. Poin di sini adalah mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental kalian, itu poin paling terpenting ya. Anda harus bersikap percaya diri dan juga dalam menjawab pertanyaan itu Anda harus bersikap biasa saja. Anda harus memiliki kerendahan hati, jangan suka menceritakan tentang diri Anda sendiri, di mana Anda lebih banyak menjadi seorang pendengar daripada mereka harus mendengarkan cerita Anda. Karena apa? Biasanya calon mertua ini menyukai calon menantu yang rendah hati. Karena bagi mereka menantu yang rendah hati itu punya karismatik, punya citra tersendiri untuk mereka. Jangan melakukan semuanya itu dengan tergesa-gesa ya. Anda itu harus tetap rileks dan juga sopan, dan juga Anda harus santai ya. Santai di sini dibutuhkan agar Anda itu tidak grogi. Biasanya seseorang itu kalau ketemu calon mertuanya itu merasa grogi atau mungkin dia merasa nervous ya dengan tergesa-gesa. Ingat, jika Anda tergesa-gesa atau mungkin nervous, tarik nafas yang panjang. Jadi ketika Anda merasa nervous, Anda harus izin ke belakang dulu untuk menetralkan diri ya, agar Anda ketika nanti ditanya tentang sesuatu Anda tidak gugup ya. Biasanya kan kalau ketemu calon mertua ini kesan pertamanya pasti takut dong, dan kesan pertamanya ini pasti nervous. Untuk menghindari nervous itu Anda harus menyiapkan mental ya. Dan jangan lupa juga calon mertua itu biasanya menyukai calon menantu yang tahu dan peduli dengan agama ya. Tunjukkan kepedulian kalian tentang agama yang kalian yakini. Dengan begitu mereka akan yakin untuk melepaskan Anda. Karena apa? Bagi mereka itu pasti berpikir dia saja mencintai penciptanya, dia pasti juga akan menyayangi anak mereka.
Jangan lupa ya sayang, itu skill loh. Anda harus memiliki itu agar bisa meluluhkan calon mertua Anda. Segalak apapun dan senervous apapun kalian di depan calon mertua, kalau kalian bisa rileks dan kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, bisa menjadi apa adanya, pasti dijamin kalian bakalan bisa meluluhkan calon mertua kalian. Selamat mencoba ya, semoga tips calon meluluhkan hati calon mertua kalian ini bisa bermanfaat dan kalian sukses untuk meluluhkan calon mertua kalian. Good luck. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya. Semoga bisa memberikan pengalaman, semoga bisa memberikan inspirasi dan menjadikan kita generasi yang jauh lebih baik lagi dan juga lebih smart di masa depan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Ingat ya sayang, uang aja uang ganteng please, santai sayang. I love you.